Salam, selamat pagi. Bapak Ibu, renungan pagi pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan urapi hati kami, supaya kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang saya ambil pada pagi hari ini, berhasil karena hidup di dalam firman Tuhan. Dari bacaan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke yang 6. Dan yang menjadi ayat mas adalah Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak orang berpikir bahwa keberhasilan hidup seseorang adalah ditentukan oleh karena kecerdasan intelektual atau karena kecerdasan di bidang akademi, karena pandai dalam bidang akademi. Apakah memang benar demikian? Bapak Ibu Saudara-saudara, penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual ternyata hanya menyumbang 20% dari keberhasilan seseorang. Lalu, apa yang menyumbang lebih besar? 80% ternyata ditentukan adalah oleh kecerdasan emosional. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk mengelola emosi sendiri ketika berhadapan dengan emosi orang lain secara positif. Kemampuan kecerdasan emosional lah yang membuat kita bisa peduli kepada orang lain dan berempati kepada orang lain. Karena itu orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, dia mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Dia mampu membentuk hubungan yang lebih kuat dan mencapai kesuksesan yang lebih besar di tempat di mana dia bekerja ataupun dalam kehidupannya sehari-hari. Kecerdasan emosional adalah berbicara tentang karakter atau perilaku hidup seseorang. Bagi orang percaya, maka pedoman utama untuk membentuk kecerdasan emosional adalah bersumber dari Alkitab. Sebab Alkitab mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka penting sekali untuk mengenal firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang membentuk karakter hidup kita, supaya kita hidup menjadi pribadi yang jauh lebih baik seperti yang Tuhan kehendaki. Dan ada ya tertulis dalam firman Tuhan, Hosea 4 ayat yang ke-8 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, luar biasa sekali ketika kita mengenal firman Tuhan, maka kita dibentuk menjadi karakter yang lebih baik. Tetapi ketika kita tidak mengenal firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mengenal pengenalan yang benar tentang firman Tuhan, maka kita harus menyediakan waktu untuk membaca, untuk mempelajari, untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan menjadikan merenungkan firman Tuhan itu sebagai gaya hidup, sehingga kita bisa dibentuk menjadi pribadi yang seperti Tuhan kehendaki. Bukan membaca firman Tuhan itu menjadi seperti sebuah keterpaksaan. Seperti Daud mengatakan, Tauratmu adalah kegemaran bagiku. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur mau menyampaikan bahwa keberadaan orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan, pada ayat yang ketiga dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini mau menunjukkan bahwa orang yang melakukan firman Tuhan, maka dia diberkati oleh Tuhan karena mampu bergaul, mampu bersosialisasi, mampu merasakan apa orang yang lain rasakan. Dan dia bisa sukses di dunia kerjanya. Semakin kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita semakin tahu tentang kunci mengalami penggenapan janji Tuhan untuk meraih keberhasilan hidup ini. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang sudah menguatkan kami dan membentuk kami menjadi karakter yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.